Beberapa orang bisa bercerita dengan sangat mudah. Mereka mengungkapkan perasaan, pengalaman, bahkan luka. Seolah semua itu adalah bagian wajar dari percakapan sehari-hari. Mereka bisa berkata jujur tentang apa yang mereka rasakan tanpa terlihat ragu. Namun ada juga orang yang ketika ditanya sedang apa atau sedang merasa apa, hanya menjawab singkat, "Baik saja, tidak apa-apa, biasa saja." Bukan karena mereka tidak percaya, tetapi karena membuka diri terasa berisiko. Ada sesuatu di dalam diri mereka yang menahan kata-kata agar tidak keluar terlalu jauh. Pertanyaannya bukan apakah mereka tertutup, melainkan mengapa membuka diri terasa begitu sulit. Bagi sebagian orang, kesulitan membuka diri berakar dari pengalaman lama yang membentuk cara mereka memandang kejujuran. Mereka pernah berada di momen ketika bercerita terasa aman, lalu berubah menjadi penyesalan. Mereka pernah berbagi kisah pribadi, lalu cerita itu dijadikan bahan bercanda. Mereka pernah mengakui kelemahan, lalu dipandang tidak mampu. Mereka pernah menunjukkan emosi, lalu dibalas dengan komentar yang mengecilkan atau menyederhanakan rasa sakit mereka. Dari pengalaman seperti itu, otak belajar mengambil kesimpulan sederhana, menyimpan terasa lebih aman daripada membuka. Ketika pengalaman ini terjadi berulang, tubuh dan pikiran membangun sistem perlindungan. Setiap kali ada dorongan untuk bercerita, muncul peringatan halus. Hati-hati, jangan terlalu jujur, jangan terlalu terbuka. Sistem ini bekerja bukan untuk menyakiti, tetapi untuk melindungi. Masalahnya, perlindungan yang terus-menerus juga bisa berubah menjadi tembok yang mengisolasi. Ada juga orang yang sulit membuka diri, karena mereka tidak terbiasa mengenali emosinya sendiri. Mereka merasakan sesuatu yang berat, tetapi sulit memberi nama. Mereka tahu ada tekanan, ada kegelisahan, ada rasa tidak nyaman. Namun, semua itu terasa kabur. Ketika diminta menjelaskan, pikiran mereka kosong, bukan karena tidak ada isi, tetapi karena emosi belum tersusun menjadi bahasa. Bagi mereka, berbicara tentang perasaan seperti mencoba menjelaskan warna pada seseorang yang belum pernah melihat. Butuh waktu, butuh proses, dan butuh ruang yang tidak memaksa. Dalam psikologi, kemampuan mengenali dan menyebutkan emosi bukanlah kemampuan bawaan. Ia dipelajari. Ada orang yang sejak kecil diajak membicarakan perasaan. Ada pula yang tidak pernah diberi contoh bagaimana caranya. Jika emosi jarang dibicarakan, seseorang tumbuh dengan tubuh yang merasakan, tetapi pikiran yang kesulitan menerjemahkan. Maka diam, bukan karena tidak ingin, tetapi karena belum tahu caranya. Kelompok lain menutup diri karena mereka terlalu mandiri. Mereka terbiasa mengurus semuanya sendiri. Ketika ada masalah, refleks pertama mereka adalah mencari solusi, bukan mencari bahu untuk bersandar. Mereka belajar bahwa bergantung pada orang lain berisiko, bahwa meminta bantuan bisa berarti merepotkan. Dalam pola seperti ini, bercerita terasa tidak produktif. Mereka berpikir, untuk apa berbicara jika yang dibutuhkan adalah tindakan? Padahal manusia tidak hanya butuh solusi, manusia juga butuh didengar. Ada satu alasan yang jarang dibahas, tetapi sangat umum. Sebagian orang takut membuka diri karena mereka takut dianggap dramatis. Mereka memiliki standar yang tinggi terhadap diri sendiri. Mereka merasa emosi harus masuk akal, harus logis, harus pantas. Mereka takut jika perasaan mereka terdengar berlebihan atau tidak sebanding dengan masalah yang ada. Akhirnya mereka menahan, menyaring, dan menyederhanakan apa yang sebenarnya ingin mereka sampaikan. Diam terasa lebih aman daripada berisiko dianggap berlebihan. Dari luar, orang seperti ini sering terlihat kuat, tenang, dan terkendali. Mereka jarang mengeluh, mereka jarang meminta perhatian, namun di dalam, banyak hal yang diproses sendirian. Setiap emosi yang tidak dibagikan, tidak menghilang begitu saja. Ia tetap ada, bergerak pelan di bawah permukaan. Dalam jangka panjang, memikul semuanya sendiri bisa menjadi sangat melelahkan. Membuka diri memang tidak harus dilakukan kepada semua orang. Membuka diri itu seperti memberi kunci. Tidak semua orang layak memegang kunci tersebut. Ada orang yang tidak mampu menjaga, tidak mampu mendengar, atau tidak mampu menanggapi dengan empati. Karena itu,
Kehati-hatian bukanlah kesalahan. Ia adalah bentuk kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman. Namun jika seseorang tidak pernah membuka pintu sama sekali, kelelahan akan datang. Bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena semuanya ditanggung sendirian. Keseimbangan seringkali berada di tengah, tidak menutup diri sepenuhnya, dan tidak membuka diri sembarangan. Memilih satu orang yang konsisten, satu orang yang tidak menghakimi, satu orang yang tidak terburu-buru, memberi ceramah atau solusi, dan memulai dari hal kecil. Berbagi tidak selalu harus berupa cerita panjang. Kadang cukup dengan mengatakan, hari ini terasa berat, atau ada hal yang mengganggu pikiran. Membuka diri adalah keterampilan yang bisa dilatih perlahan, bukan kewajiban yang harus dipaksakan. Setiap langkah kecil tetaplah langkah. Jika kamu adalah orang yang sulit membuka diri, kamu tidak rusak. Kamu tidak bermasalah. Kamu hanya hati-hati. Dan hati-hati seringkali lahir dari pengalaman yang tidak sederhana. Kamu belajar melindungi diri dengan cara yang kamu bisa. Suatu hari, mungkin tidak sekarang, kamu akan menemukan ruang yang terasa aman. Ruang di mana kamu bisa berkata jujur, tanpa takut ditinggalkan, tanpa takut diremehkan, tanpa takut disalahpahami. Dan ketika ruang itu ada, kamu tidak perlu menjelaskan segalanya dengan sempurna. Kamu hanya perlu hadir sebagai dirimu sendiri. Itu sudah cukup. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan pengalamanmu, tekan tombol subscribe. Di channel ini, kita akan terus membahas psikologi yang dekat dengan kehidupan, dengan cara yang tenang, manusiawi, dan membantu kamu memahami dirimu sendiri dengan lebih lembut.